Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NPM 23010110002 dari Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang Madaniyah. Nabi Muhammad SAW adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu berupa kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia dan alam semesta. Kita tentu tahu bahwa kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW terdiri dari 30 juz yang di dalamnya terdiri dari surat Makkiyah dan Madaniyah. Surat Makkiyah dan Madaniyah pastilah ada perbedaan antara keduanya. Untuk itu kita perlu mempelajari lebih dalam perbedaan antara Makkiyah dan Madaniyah agar kita menjadi paham dan mengerti mana yang tergolong ke dalam ayat Makkiyah atau tergolong ke dalam surat Madaniyah, sehingga kita menjadi lebih khusyuk dalam membaca dan mengamalkan isi kitab suci Al-Quran, serta kita dapat menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa berada dalam lindungan, inayah dan syafaatnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Madaniyah. Madaniyah adalah istilah yang digunakan dalam studi Islam untuk merujuk pada ayat-ayat dan surah dalam Al-Quran yang diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah. Berikut adalah beberapa poin utama yang mengenai Madaniyah. 1. Waktu dan tempat. Ayat-ayat dan surah-surah Madaniyah diturunkan selama periode Nabi Muhammad SAW berada di Madinah setelah hijrah pada tahun 622 Masehi. 2. Karakteristik, konteks sosial dan hukum. Banyak ayat Madaniyah berfokus pada pembentukan dan pengaturan masyarakat muslim, termasuk hukum-hukum syariah, etika sosial, hukum keluarga, dan aturan perang. Gaya bahasa ayat-ayat Madaniyah seringkali lebih panjang dan lebih detail dibandingkan dengan ayat-ayat Makkiyah yang diturunkan di Mekah. Interaksi dengan non-muslim, karena di Madinah terdapat berbagai komunitas termasuk Yahudi dan Kristen. Ayat-ayat Madaniyah seringkali mengadres hubungan antara agama dan interaksi sosial dengan non-muslim. Yang ketiga, contoh surat Madaniyah merupakan surat yang dikategorikan sebagai Madaniyah antara lain adalah surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, surat An-Nisa, dan surat Al-Maidah. Yang keempat adalah perbedaan dengan Makkiyah. Ayat Makkiyah biasanya lebih pendek dan lebih fokus kepada keimanan, tauhid, akhirat, dan kisah-kisah Nabi terdahulu. Ayat Madaniyah lebih banyak membahas hukum tata kelola masyarakat, interaksi sosial yang lebih kompleks. Urgensi pengetahuan tentang Madaniyah, An-Naisaburi dalam kitabnya At-Tanabih ala Fadhal Ulum Al-Quran memandang subjek Madaniyah sebagai ilmu Al-Quran yang paling utama. Sementara itu, Mana Al-Khatan mencoba lebih jauh lagi dalam mendeskripsikan urgensi pengetahuan Madaniyah sebagai berikut: membantu dalam menafsirkan Al-Quran. Informasi-informasi seputar pengungkapan Al-Quran tentunya sangat membantu dalam memahami, menguraikan ayat-ayat Al-Quran. Meskipun terdapat beberapa teori yang menyatakan bahwa apa yang seharusnya dijadikan patokan adalah konsensus publikasi bagian tersebut dan bukan kekhususan. Dengan mengetahui urutan Al-Quran, seorang pakar dapat menyelesaikan implikasi problematis dalam dua bagian yang berbeda, yakni dengan mengungguli gagasan naskah mansukh yang harus diketahui melalui rangkaian Al-Quran. Pedoman bagi langkah-langkah dakwah. Setiap negara tertentu memerlukan artikulasi yang dapat diterapkan beragam artikulasi dan nada yang digunakan dalam ayat-ayat. Madaniyah memberikan data yang sistematis tentang cara yang paling tepat untuk menyampaikan dakwah, sehingga bermakna bagi
individu yang dituju. Oleh karena itu, ajaran Islam telah unggul mengetuk hati dan menyembuhkan setiap penyakit berat yang dialami seseorang. Selain itu, setiap langkah dakwah mempunyai objek kajian dan strategi yang spesifik, serta perbedaan kondisi sosial manusia. Periodasi Madaniyah telah memberikan model tersebut, memberikan informasi tentang sirah kenabian, pemberian data tentang sirah Nabi, tahap pengungkapan sepanjang perjalanan dakwah Nabi, baik di Mekah maupun di Madinah. Dimulai dari pengungkapan utama hingga pengungkapan terakhir, Al-Quran menjadi rujukan sejati bagi proses perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, dengan memahami perbedaan antara ayat Madaniyah dan Makkiyah, umat muslim dapat lebih memahami konteks historis dan sosial dari wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, serta penerapan praktis dari ajaran-ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.